Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama saya Haryo Yudi. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua yaitu 10 tips untuk memulai belajar programming. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan, di saat zaman yang sekarang ini di mana perkembangan teknologi semakin hari semakin canggih dan semakin pesat saja. Apalagi teman-teman yang sekarang ini berada di saat memasuki perkuliahan terutama di jurusan teknik informatika, tentu tidak asing lagi yang namanya programmer. Nah, teman-teman pasti kadang memiliki rasa jenuh atau tidak semangat dalam melakukan suatu membuat program. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua yaitu tips-tips dan cara untuk memulai belajar programming. Nah, apa saja 10 tips tersebut? Yang pertama yaitu adalah menentukan tujuan teman-teman membuat suatu program tersebut agar teman-teman semua menjadi bersemangat dan termotivasi untuk membuat suatu atau memulai suatu belajar programming. Nah, jadi teman-teman dalam melakukan suatu hal pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan apa? Ya pasti teman-teman kedepannya ingin seperti apa, ingin menjadi apa. Nah tentu teman-teman memiliki hal tersebut, tujuan tersebut. Nah apalagi teman-teman yang pada saat sekarang ini berada di perkuliahan, apalagi saat sekarang ini masih berada di perkuliahan semester awal, pasti teman-teman memiliki semangat yang tinggi dan pasti memiliki cita-cita yang ingin kedepannya menjadi seperti apa dan ingin seperti apa. Nah, apalagi untuk teman-teman yang sekarang ini berada di semester akhir. Pasti teman-teman semester akhir merasa programmer itu kayak gini-gini atau sulit atau susah. Nah, teman-teman jangan putus asa, jangan menyerah karena di saat kita melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu pasti memiliki semangat dan termotivasi untuk melakukan sesuatu hal itu untuk kedepannya seperti apa. Jadi untuk dalam kata belajar tidak ada yang namanya kata terlambat. Jadi teman-teman itu harus semangat terus termotivasi untuk terus menjadi programmer yang handal. Nah itu tips yang pertama. Tips yang kedua yaitu adalah menyiapkan mental teman-teman. Kenapa siapkan mental? Teman-teman pasti tahu karena di saat kita melakukan suatu program kita harus tuntut mengetahui banyak hal karena di saat sekarang ini perkembangan teknologi itu semakin hari semakin pesat. Jadi kita tidak harus selalu puas dengan satu tujuan tersebut. Jadi kita harus siapkan mental, terus berlatih, terus belajar dan menambah wawasan teman-teman semua agar usaha atau tujuan yang teman-teman capai itu harus terwujud. Jadi teman-teman harus siapkan mental terlebih dahulu. Karena dengan mental yang kuat, jadi teman-teman itu termotivasi untuk menjadi seorang programmer. Yang ketiga, yaitu adalah pilih bahasa pemrograman. Teman-teman yang sekarang berada di bangku perkuliahan, yang berada di teknik informatika terutamanya, atau teknik informasi, di mana-mana teman-teman pasti tahu banyak sekali bahasa pemrograman yang berada di dunia teknologi informasi sekarang ini. Jadi untuk itu teman-teman harus memiliki minimalnya satu bahasa pemrograman yang harus teman-teman kuasai untuk menjadi seorang programmer yang handal. Karena dengan teman-teman memiliki suatu bahasa pemrograman yang teman-teman kuasai itu merupakan suatu kunci modal untuk teman-teman bisa melakukan menjadi seorang programmer yang handal. Nah, apabila teman-teman sudah menguasai satu bahasa, maka teman-teman bisa menambah bahasa pemrograman lainnya. Tetapi teman-teman tentu harus memiliki satu bahasa pemrograman yang teman-teman kuasai. Tips yang keempat yaitu adalah mencari sumber belajar. Teman-teman jangan hanya harus terfokus pada satu buku atau dua buku atau hanya pada satu proses belajar mengajar yang ada di bangku perkuliahan teman-teman sudah merasa puas dengan hal tersebut. Jangan. Karena teman-teman harus bisa menambah wawasan teman-teman lagi, lebih meningkatkan pola pikir teman-teman lagi untuk
mendapatkan suatu ilmu yang bisa teman-teman kuasai untuk yang masa akan mendatang. Jadi dengan hal tersebut teman-teman bisa mengatasi atau beradaptasi dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini. Tips yang kelima yaitu teman-teman harus membuat sesuatu. Di saat teman-teman telah memiliki suatu bahasa pemrograman, atau teman-teman telah memiliki suatu ilmu, atau teman-teman telah memiliki suatu wawasan dan teman-teman mengikuti hal tersebut, jangan teman-teman hanya berpuas kepada itu saja, tetapi teman-teman harus mengembangkan lagi ilmu yang teman-teman miliki. Misalnya teman-teman mendapatkan satu tutorial di YouTube gitu. Jadi teman-teman jangan hanya membuat yang ada di tutorial YouTube, tetapi teman-teman juga harus itu membuat sesuatu hal. Dengan tutorial tersebut teman-teman melakukan misalnya membuat proyek baru. Nah maka teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman tersebut. Tetapi tidak perlu proyek itu yang besar. Yang sederhana pun cukup, tetapi itu bisa menambah wawasan teman-teman untuk lebih banyak lagi. Belajar membaca. Kenapa membaca? Teman-teman mengingat kata membaca itu merupakan sesuatu hal yang mudah dan membosankan. Tetapi teman-teman perlu ketahui, di saat teman-teman membaca, hal tersebut bisa menambah wawasan teman-teman lebih banyak lagi. Dengan hal tersebut, teman-teman bisa menguasai suatu program dengan lebih baik. Tetapi yang saya maksud di sini, membaca bukan berarti teman-teman membaca buku ataupun jurnal ataupun hal lainnya, tetapi di sini teman-teman adalah membaca dokumentasi resmi dari program yang teman-teman kuasai tersebut. Jangan teman-teman hanya terlalu fokus pada itu saja, tetapi teman-teman harus bisa membaca dokumentasinya tersebut. Dengan hal tersebut, teman-teman bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam codingan teman-teman tersebut. Dengan hal tersebut, teman-teman tidak mengalami kesulitan di saat melakukan pencarian solusi di saat teman-teman membuat suatu program. Nah, tips yang selanjutnya yaitu adalah teman-teman harus belajar untuk menyelesaikan suatu permasalahan error atau bug yang terdapat di dalam program teman-teman tersebut. Jadi di situ teman-teman bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Tidak hanya teman-teman menyerah atau putus asa dengan permasalahan tersebut, tetapi teman-teman harus dituntut bisa menyelesaikan permasalahan. Apalagi kita ini yang berada di teknik informatika, teman-teman itu harus bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari masalah yang ada tersebut. Selanjutnya itu adalah tips nomor 8, yaitu teman-teman harus bisa belajar bersama teman-teman, bergabung bersama teman-teman, misalnya mengerjakan suatu proyek atau mengerjakan suatu program, teman-teman harus bisa bergabung dengan teman-teman lainnya. Dengan begitu teman-teman bisa berdiskusi, berbagi, dan saling mengeluarkan pendapat bagaimana cara menyelesaikan suatu program tersebut, atau misalnya memecahkan suatu masalah tersebut dengan secara sesama. Jadi bisa dengan mudah kita saling bertukar pikiran dan pendapat. Nah, itulah selanjutnya yaitu bergabung. Bergabung maksudnya itu adalah dimana teman-teman harus bisa ikut serta atau bergabung dalam suatu forum, komunitas, ataupun grup yang berada di sosial media atau entah apapun itu. Teman-teman harus bergabung di sana karena teman-teman bakal membutuhkan orang lain juga, karena teman-teman diharuskan untuk saling berbagi, bertukar pendapat, dan saling menyelesaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu forum tersebut agar teman-teman bisa menambah wawasan dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. Tips yang terakhir atau ke-10 yaitu adalah teman-teman harus bisa kembalikan ilmu yang teman-teman dapatkan. Kembalikan maksudnya itu adalah di mana teman-teman tersebut harus bisa berbagi, saling sharing ilmu-ilmu yang teman-teman dapati atau teman-teman peroleh dengan teman lainnya. Misalnya di saat teman mengalami masalah atau kendala, teman-teman harus bisa berbagi atau saling bertukar pendapat. Misalnya kesalahannya ini teman-teman bantu mereka, maka dengan hal tersebut teman-teman juga bisa menambah wawasan tersebut dan juga mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Karena dengan kita saling berbagi,
maka akan menemukan hal-hal baru yang lebih jauh lebih baik lagi. Nah, jangan teman-teman pelit akan satu ilmu itu saja. Teman-teman tidak mau berbagi kepada orang lain, dan teman-teman simpan ilmu tersebut, itu merupakan tindakan yang salah. Lebih baik teman-teman berbagi ilmu itu bersama orang lain. Dengan hal tersebut, orang lain terbantu dan teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu baru lagi dengan teman-teman memberikan atau mengajarkan kepada orang lain. Nah, itulah 10 tips menurut saya yang perlu teman-teman miliki untuk menjadi atau memulai suatu belajar programming. Mudah-mudahan dengan video singkat ini bisa membantu teman-teman semua dalam untuk termotivasi dan lebih semangat lagi dalam menjalankan atau memulai suatu belajar programming agar lebih bisa bersemangat lagi. Baiklah, jikalau ada saya kekurangan atau ada hal lain yang salah, bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, baik, cukup sekian video saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.